Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini izinkanlah saya untuk mengajak Anda sekalian merenung sejenak tentang apa? Yaitu tentang diri kita sendiri. Yang seringkali kita abaikan demi memenuhi ekspektasi dunia luar. Poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah untuk fokus pada jalan hidupmu sendiri. Ayo ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah, kita hidup dalam masyarakat yang sibuk membandingkan. Nilai seseorang diukur dari capaian, gelar, jumlah followers, atau popularitas. Padahal kebenaran kadang justru berbisik pelan dalam hati yang tenang. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata, wa aktsaru dhalalin nasi laisa li jahlihim walakin li taqdimihim ridhan nasi ala sautil haqqi fi qulubihim. Kebanyakan manusia tersesat bukan karena bodoh, tetapi karena mereka lebih mendahulukan keridhaan manusia daripada suara kebenaran di dalam hati mereka. Psikolog eksistensial Rollo May pernah menulis, the opposite of courage in our society is not cowardice, it is conformity. Lawan dari keberanian dalam masyarakat kita bukanlah rasa takut, tapi konformitas. Ayo ikhwah. Maka yang jadi pertanyaannya adalah, apakah kita hidup sebagai diri kita sendiri atau sekadar bayangan dari ekspektasi orang lain? Yang kedua yang ingin saya sampaikan tentang nilai diri tak bergantung pada pencapaian. Ayo ikhwah, seringkali kita merasa tidak cukup hanya karena tidak memiliki pencapaian seperti orang lain. Padahal nilai sejati bukan diukur dari trofi ataupun sertifikat, tapi dari kejujuran hati. Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah berkata, man akrama nafsahu bighairillah faqad ahanaha. Barang siapa yang memuliakan dirinya dengan sesuatu selain daripada Allah, maka sungguh ia telah menghinakannya. Psikolog klinis Dr. Kristin Neff, pelopor self-compassion, pernah menyatakan, self-worth that is contingent on success is inherently unstable. True self-worth arises when we extend compassion to ourselves regardless of our performance. Kita boleh bermimpi tinggi, tapi jangan pernah menggantungkan harga diri kita pada validasi orang lain. Dan poin ketiga yang ingin saya sampaikan, agar kita jujur di dalam keheningan. Dalam diam, kita belajar mendengar suara hati, bukan suara komentar netizen, bukan pula kata-kata dari panggung seminar, tapi suara terdalam yang berkata, aku masih bisa bertahan dan itu cukup bagiku. Imam Al-Ghazali pernah mengingatkan kita, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka sesungguhnya ia telah mengenal Tuhannya. Carl Rogers, tokoh psikologi humanistik, juga pernah mengatakan, the curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I can change. Perubahan sejati hanya datang setelah penerimaan, setelah kita berhenti pura-pura menjadi versi ideal yang sebenarnya tidaklah jujur. Ayo ikhwah, poin keempat yang ingin saya sampaikan, bahwasanya kerentanan itu bukanlah kelemahan. Kadang kita terlihat kuat dari luar, tapi dalam hati kita lelah karena terus berpura-pura. Dunia tidak peduli kalau kita lelah. Bahkan saat kita bicara jujur, dunia bisa menyebut kita drama. Padahal seperti kata Dr. Brent Brown, peneliti kerentanan dari University of Houston, pernah berkata, vulnerability is not weakness, it's our most accurate measure of courage. Kerentanan bukanlah kelemahan, tapi ukuran keberanian yang paling sejati. Syekh Abdurrahman As-Sa'di juga pernah berkata, khairun nas man lam yukhfi dha'fah
wa lam yudhhir quwwatah fa innallaha yuhibbus sidqa wat tawadhu'. Sebaik-baik manusia adalah tidak menyembunyikan kelemahannya dan tidak memamerkannya, memamerkan kekuatannya, karena Allah mencintai kejujuran dan ketawaduan. Ayo ikhwah, janganlah takut terlihat lemah, tapi takutlah jika kita terus berpura-pura sampai kehilangan jati diri kita sendiri. Sebagai penutup, jadilah pribadi yang utuh, namun bukan menjadi sempurna. Akhirnya kita pun sadar dan kita perlu mengingat satu hal, bahwa hidup ini bukanlah panggung. Kita bukan aktor yang harus tampil sempurna setiap waktu. Kita adalah manusia yang sedang bertumbuh dan itu tidak harus selalu terlihat hebat. Dr. Carl Jung, psikolog ternama, mengatakan, the privilege of a lifetime is to become who you truly are. Maka marilah kita pelan-pelan berani menjadi diri kita sendiri, berhenti mengejar validasi, dan mulai merayakan keutuhan diri kita meskipun tidaklah sempurna. Hadanallah wa iyyakum majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.